Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelum saya lanjut memaparkan materi yang akan saya bawakan, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Mia Kusumawati, merupakan salah satu dosen di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi akuntansi yang terdiri dari 3 SKS dan berada pada semester 4. Mata kuliah ini dapat ditempuh bila telah lulus mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Diharapkan mata kuliah ini mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan joint venture, pusat cabang, transaksi mata uang asing, pelaporan segmen, entitas persekutuan, devolusi, dan likuidasi, serta memahami pelaporan keuangan entitas nirlaba. Kewajiban saya sebagai dosen salah satunya dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu melakukan pengajaran. Pada bidang ini saya menetapkan sistem pembelajaran DIA, Delivery Interaction Assessment. Nah, apa itu yang dimaksud dengan DIA? Delivery yaitu saya menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri, sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPR yang dibebankan pada mata kuliah ini. Dari CPR diturunkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu CPMK 1 mampu menyusun laporan keuangan joint venture dengan metode akuntansi untuk joint venture, memahami sistem akuntansi operasi untuk kantor pusat dan kantor cabang. CPMK 2 mampu memahami perlakuan akuntansi dengan transaksi mata uang asing dan menyusun laporan keuangan mata uang asing. CPMK 3 memahami ruang lingkup standar pelaporan segmen, mampu memahami akuntansi untuk persekutuan berbentuk firma. CPMK 4 memahami konsep perlakuan akuntansi untuk disolusi dan likuidasi dalam persekutuan dan mampu menyusun laporan keuangan entitas nirlaba. Kemudian dari 4 capaian pembelajaran mata kuliah menurunkan 8 sub CPMK. Dari 8 sub CPMK tersebut dibagi menjadi 14 kali pertemuan, tidak termasuk dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas saya menggunakan berbagai literatur yang berupa jurnal, buku, dan karya tulis. Interaction merupakan kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas materi kuliah yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu sistem Student Learning Center, di mana sistem tersebut merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif dan mandiri. Sistem Student Learning Center di dalam kelas saya yaitu pembelajaran interaktif, di mana dosen memaparkan materi di dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Asesmen memberikan tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya membahas suatu kasus, artikel, dan kuis guna mengukur kemampuan sejauh mana mahasiswa mampu memahami pembelajaran secara objektif. Itulah tadi sistem pembelajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah yang saya lakukan, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan secara luring atau tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik semua sehingga kalian dapat menerima pelajaran pada pertemuan kita hari ini dengan baik. Sebelum memulai pelajarannya ini saya akan absen dulu, yaitu Edi Supono. Oke, sudah semua di absen ya? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 ini merupakan sambungan dari lanjutan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Nah, berarti kalian yang ada di sini berarti sudah lulus semua di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Saya mau flashback dulu nih. Masih ingat nggak sih apa yang dipelajari di akuntansi keuangan lanjutan 1? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Akuntansi pertama itu laporan keuangan, konsolidasi atau laporan keuangan gabungan. Oke. Yang kedua, salam saham biasa. Yang ketiga, akuisisi, dan keempat, persekutuan. Oke, berarti itu ya yang dipelajari di akuntansi keuangan lanjutan 1. Di akuntansi keuangan lanjutan 1 berarti kita lanjut ke akuntansi keuangan lanjutan 2. Di akuntansi keuangan lanjutan 2 di pertemuan kita pertama yaitu kita akan membahas usaha patungan atau joint venture. Joint venture ini yaitu di CPMK-nya yaitu konsep penggunaan prinsip-prinsip dan standar akuntansi tentang laporan keuangan joint venture dengan menggunakan metode akuntansi pencatatannya. Sebelum saya lanjut, kira-kira ada yang tahu nggak joint venture itu apa? Oke, silakan ya. Joint venture itu merupakan perjanjian kontrak antara 2 atau lebih pihak untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang dikendalikan bersama. Oke, ada pendapat lain joint venture? Oke, silakan. Joint venture adalah sebuah kesatuan perusahaan yang dibentuk antara 2 pihak atau lebih dengan tujuan menyatukan sumber daya untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Oke, berarti dari pendapat 2 teman kalian, joint venture itu penggabungan 2 orang atau lebih yang sama-sama memiliki modal untuk menggabungkan usahanya. Karena awal memulai usaha itu pasti terkendala di modal. Modal itu bisa dari pinjaman bank. Kita punya modal, tapi kita nggak punya keahlian. Kita punya modal sedikit, tetapi kita punya keahlian. Salah satu solusi untuk mewujudkan impian kita itu dengan perusahaan joint venture. Kita menggabungkan 2 orang. Misalnya di zaman kalian kuliah nanti ada teman kalian yang punya modal, kita buat usaha bareng. Itu namanya joint venture. Jadi sehingga suatu tujuan dari usaha itu pasti mencapai laba. Jadi dengan semakin besarnya modal yang kita miliki, otomatis laba yang kita peroleh juga semakin besar. Di sini joint venture, ada konsolidasi proporsional. Di mana proporsional itu setiap aset kewajiban, pendapatan, beban dari suatu joint venture digabung satu persatu line by line dengan unsur yang sama dengan dalam laporan keuangan venture. Kira-kira apa maksud dari venture? Oke, silakan. Venturer adalah satu pihak dalam joint venture yang ikut melakukan pengendalian bersama terhadap joint venture tersebut. Oke, venture itu berarti nama dari anggota yang bergabung dalam joint venture tersebut atau usaha gabungan. Pihaknya venture nanti ada 2 atau lebih, itu berarti kan ada yang misalnya dikodekan misalnya A, B, C atau seterusnya. Dalam pencatatan akuntansinya itu dibuat kode. Ini ada pencatatan konsolidasinya secara proporsional di mana partisipasi pada joint venture itu yang awalnya dibukukan sebesar harga perolehan. Jadi contohnya di sini misalnya kalian itu setiap venture itu kan tidak hanya menonton dengan mempunyai modal uang cash. Ada juga saya yang punya aset,
atau punya peralatan itu bisa dimasukkan dalam joint venture. Jadi tapi diakui sebesar harga perolehan. Jadi nggak bisa kalau saya punya tanah nih aset. Tanah itu saya beli pada tahun 1999 misalnya, itu harganya 50 juta. Otomatis harga tanah di tahun 2023 ini pasti meningkat. Nah, jadi kita diakui sebesar gimana di joint venture itu, apakah kita diakui sebesar 50 juta atau sebesar harga sekarang. Nah, itu harga perolehan. Jadi harga perolehan itu setelah di post acquisition-nya. Oke, lanjut ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut lagi. Dalam perjanjian kontraktual, joint venture tadi kan ada perjanjian kontraktualnya. Jadi perjanjian kontraktual di mana ada hitam di atas putihnya secara legal, secara hukum. Jadi dijelaskan di sini pertama bagaimana aktivitasnya, aktivitas perusahaan. Misalnya kita bergerak di bidang apa? Misalnya industri apa? Makanan, apakah industri pakaian atau gimana, itu dijelaskan aktivitas dalam perjanjian kontraktual yang harus jelas. Kita bergerak di bidang apa nih usaha gabungan kita. Terus itu penunjukan pengurusan dalam joint venture. Jadi penunjukan pengurusan itu siapa yang jadi bendahara, siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi sekretaris, karena ini legal secara hukum. Jadi harus jelas struktur organisasinya. Terus yang partisipan finansial masing-masing venture di sini tadi. Kalau ada venture yang punya uang cash, berarti dia nyetor uang cashnya. Ada yang punya tanah, berarti dia menyetor asetnya. Ada yang punya peralatan, misalnya mobil atau gedung, itu secara finansialnya berarti partisipasinya tidak hanya berupa uang cash. Ya, terus, nah ini yang terakhir, cara pembagian outputnya. Output di sini ada pendapatan, ada beban, dan hasil usaha atau laba. Jadi harus jelas bagaimana pembagiannya, karena ini secara hukumnya harus dijelaskan. Oh, berarti sekutu venture A, B, dan C itu bagaimana proses pembagian laba ruginya, bagaimana untuk bebannya ditanggung, itu nanti akan ada di metode pencatatan akuntansi. Ini ada pengendalian operasi bersama. Operasi bersama ini di sini kegiatan perusahaan tersebut ada yang ikut andil, ada yang hanya sebatas penanaman modal saja. Nah, misalnya yang ikut andil saya nih, misalnya 10 bulannya, saya punya modal hanya sebesar 50 juta. Tetapi saya punya keahlian di bidang pemasaran, marketingnya. Saya ikut andil dalam kegiatan aktivitas pengendalian operasi bersama ini. Jadi venture itu dia nggak monoton sudah nanamin modal, udah oke, selesai. Udah, dia ikut andil dalam nanti andil dalam kegiatan operasional perusahaan tersebut. Ada juga yang nggak ikut andil, dia hanya menanamkan modalnya aja. Misalnya saya nggak paham nih tentang ilmu marketing atau tentang industri yang bakal kita buat usaha ini. Jadi saya hanya menanamkan modal saja dengan sekian, tetapi saya nggak ikut andil. Saya terima keputusan misalnya dari pembagian laba ruginya nanti berapa. Nah, itu nanti ada plus minusnya yang ikut dalam tidak ikut andil dalam kegiatan operasional perusahaan atau pengendalian bersama operasi. Terus ada lagi, kita lanjut ya. Di sini setiap venture harus wajib membuat laporan keuangan masing-masing, aktivitas yang dikendalikan sendiri dan kewajibannya yang timbul dari aktivitasnya. Misalnya nanti kewajibannya kalau di venture itu dia punya hutang bank atau dia menggunakan, dia nggak bisa menggunakan aset yang ada di joint venture tersebut, itu namanya keperluan pribadinya, itu di luar joint venture. Jadi beban yang terjadi atas aktivitas sendiri dan bagian atas pendapatan bersama penjualan barang dan jasa oleh joint venture tersebut baru bisa diakui kalau dia transaksi tersebut terinput atau termasuk dalam joint venture. Ada hubungannya, misalnya joint venture-nya ini kekurangan dana, jadi si joint venture itu meminjam tambahan modal lagi ke bank. Untuk bunga dan cicilannya itu memang tanggung
kalau misalnya saya, keperluan pribadi saya perlu uang, tapi nggak ada hubungan joint venture itu nggak bisa. Jadi jangan dimasukkan dalam kegiatan joint venture. Ini ada aset, pengendalian aset. Jadi ada operasi aset, operasi bersama, ada pengendalian di sini, pengendalian operasi bersama dan pengendalian bersama aset. Tadi kan dia di awal si joint venture itu tidak menonton, dia menginvestasikan cash aja atau uang saja. Asetnya di mana? Jadi bagaimana pemeliharaan aset? Karena aset itu pasti perlu biaya pemeliharaannya. Misalnya aset bangunan atau gedung itu dipakai dalam kegiatan operasional joint venture. Nah, jadi dia harus ada pemeliharaannya tersebut. Itu merupakan tanggung jawab dari kita bersama joint venture tersebut. Walaupun yang punya aset itu saya misalnya pribadi, tapi setelah saya investasikan berarti aset itu sudah punya bersama si joint venture dengan 3 orang atau lebih tadi yang masuk dalam gabungan joint venture. Oke, ini pengendalian asetnya ya secara bersama. Terus sehubungan dengan bagian partisipasi venture dalam pengendalian aset. Jadi ada bagian dari setiap kewajiban yang harus ditanggung bersama. Tadi bagiannya tuh untuk biaya pemeliharaannya atau gimana. Terus ada output joint venture atas beban bersama dan beban yang menjadi tanggungannya sendiri. Jadi ini untuk sehubungan dengan partisipasi venture dalam pengendalian aset secara bersama. Paham ya? Oke, saya lanjut. Nah, ini ada perusahaan-perusahaan yang tergabung di joint venture di Indonesia yang kita sama ada Gigabytes dan PT Kimia Farma. Kira-kira ada nggak yang bisa kasih contoh lain selain 2 perusahaan ini, perusahaan yang tergabung dalam joint venture di Indonesia? Ada yang bisa? Oke, silakan deh. Indofood dan Nestle memanfaatkan penetrasi pasar industri customer goods. 2 perusahaan papan atas yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan Nestle. Membentuk perusahaan patungan. Perusahaan joint venture itu adalah PT Nestle, Indofood, PT Rasa Indonesia. Perusahaan joint venture itu akan fokus di bisnis kuliner, bumbu penyedia rasa. Pendirian usaha patungan ini akan menciptakan peluang memperbesar pangsa pasar, sebab 2 perusahaan besar ini akan saling memanfaatkan dan menemukan kekuatan yang dimiliki. Oke, itu ya. Dicontoh dari tadi Nestle dengan Indofood. Itu mereka bergabung. Kenapa? Karena mereka menganggap suatu peluang kalau menjadi satu kesatuan. Jadi joint venture itu menjadi satu kesatuan yang berarti Nestle misalnya minuman atau makanan bayi, atau Indofood itu makanan siap saji. Jadi kalau digabungkan dengan satu brand, berarti kan peluang bisnisnya mereka bisa lebih besar karena konsumennya lebih digabung lagi dari Nestle dan Indofood. Jadi kemungkinan besar barang mereka itu sudah dikenal dengan 2 produk perusahaan ini dari Indofood dan Nestle. Itu ya contoh dari perusahaan untuk perusahaan yang tergabung dalam joint venture di Indonesia. Oke, cara bagi hasil di metode joint venture. Ada yang terkenal Max Meyer. Sebelumnya itu saya tanya dulu, ada yang bisa tahu Max Meyer itu siapa ya? Ya silakan ya. Max Meyer adalah seorang penulis bisnis ternama, memiliki ide menarik tentang pembagian hasil bisnis patungan yang adil. Oke, metode pembagian hasil penulis Max Meyer tadi penulis apa ya? Penulis Max Meyer ya apa? Penulis tentang teori ya tentang bagi hasil yang adil. Jadi Max Meyer ini dia membagi metodenya ada 2 yang digunakannya. Ada porsi tetap dan porsi dinamis. Di mana porsi tetap ini dianggap nggak adil bagi venturernya. Kenapa? Karena tadi misalnya kamu ikut bergabung dalam venturer. Dalam perjalanan waktu
Misalnya adik ini dapat peluang bisnis yang lebih lagi. Jadi kamu tinggalkan temporer ini, tetapi modalnya masih tergabung di situ. Tapi kamu tidak ikut andil dalam pengendalian operasi secara bersama. Tetapi pas pembagian laba tetap dibagi secara tepat tadi di awal, tetap menurut perjanjian kontraktual tadi labanya. Misalnya dengan perbandingannya 5 banding 5. Tetapi yang si A ini, dan saya asumsikan A dan B, A ini awalnya ikut dalam pengendalian bersama, tetapi seperjalanan waktu dia nggak ikut lagi dalam pengendalian operasi secara bersama. Tetapi yang ikut andil ini hanya si B. Kenapa si B? Karena si B ini yang punya waktu, keahlian, dan modal. Tetapi secara itu adil kan, karena dibagi 5 dibanding 5 atau 50-50 lah dibagi. Nah, muncullah Max Meyer ini, dia menganggap kalau pembagian laba secara porsi tetap ini nggak adil. Yang adilnya tuh gimana? Yang ikut andil dalam kegiatan operasi bersama itu yang harus lebih besar pembagian labanya. Kenapa? Karena misalnya di sini dia diberikan dengan gaji. Jadi yang ikut, misalnya si B ikut dalam kegiatan operasi bersama. Berarti si B ini dalam akhir periode dia dapat laba plus gaji yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian kontraktual. Sedangkan si A yang awalnya dia ikut, berarti dia dapat gaji dong, laba dan gaji. Tetapi sejalannya waktu dia nggak ikut lagi dalam kegiatan operasi bersama, dia hanya dapat laba. Itu untuk porsi dinamis. Jadi beda dengan porsi tetap. Jadi porsi tetap ini dianggap si Max Meyer itu nggak adil. Karena kenapa ya? Nggak ikut dalam kegiatan operasi bersama, dia dapat labanya sama 50-50. Sedangkan dinamis itu disesuaikan siapa yang memberi waktu kan? Kenapa waktu? Karena waktu itu untuk kegiatan operasi bersama itu ikut ambil di situ. 2, keahlian, tenaga dan pikirannya ikut dalam memajukan joint venture tersebut, untuk kemajuan joint venture tersebut, untuk kegiatan operasional joint venture tersebut. Laba, kemudian dia dapat laba. Kenapa? Karena dia turut menginvestasikan modalnya untuk ke perusahaan joint venture. Jadi di sini kesimpulannya di sini porsi dinamis ini yang dianggap adil menurut Max Meyer. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Gak ada? Oke, kita lanjut ya. Ini yang ditunggu yaitu metode akuntansi yang digunakan dalam perusahaan joint venture. Metode yang digunakan ada metode terpisah dan metode tidak terpisah. Kalau metode tidak terpisah, pembukuan dijadikan satu dengan pembukuan usaha rutin salah satu sekutu. Sedangkan metode terpisah dia membuka pembukuan lain di luar sekutu atau venturer. Oke, di sini juga contohnya ada aktiva, aset tadi, aktiva sama dengan aset, hutang. Lalu untuk metode terpisah, nama aktiva, hutang dengan diberi tanda joint venture karena dia itu membuka pembukuan baru. Sedangkan yang tidak terpisah, nama pemegang pembukuan. Jadi siapa nih yang dipercaya? Misalnya yang ini atau yang A atau B. Karena saya contohkan A atau B. Jadi joint venture-nya begitu. Untuk pembukuannya, modalnya, nama pemegang modal dan nama penanam modal untuk metode terpisah. Sedangkan rekening nominalnya tetap menggunakan joint venture, nama akunnya, akun perkiraannya. Karena di situ kalau akun perkiraan kan untuk memudahkan kita menilai, berarti ini joint venture. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan? Oke. Bisakah Ibu contohkan bagaimana pencatatan akuntansi dengan metode terpisah dan tidak terpisah? Yang ditanya tadi metode terpisah dan tidak terpisah. Coba di sini ya. Metode terpisah metode tidak terpisah.
terpisah itu dia tidak menggunakan akun dari pemegang saham atau yang sekutu atau vendor yang masuk dalam gabungan. Jadi dia menggunakan akun join venture. Misalnya kita namain A, B, C. Saya ya dinamain join dan nama akunnya join venture. Misalnya ABC. Di sini contohnya juga akunnya misalnya si A memberikan tanah sebesar misalnya 10 juta. Oke, terus si B memberikan kas sebesar 2 juta. Tanah itu kan sebagai harga perolehan ya. Jadi di sini tanah ini tergabung misalnya A dan B. A plus B ini punya C. Jadi pas di ininya di kreditnya baru kita tahu ini modal A, B dan modal C. A dan B berarti ada yang punya tanah dan ada yang untuk pemeliharaannya atau mengeluarkan biaya di atau notaris atau pemeliharaan tanah tersebut. Si B yang mengeluarkan uang, misalnya di sini totalnya 10 juta, berarti yang punya tanah sebenarnya itu 7 juta, misalnya ya. B itu berarti 3 juta. Berarti si C 2 juta. Ini untuk si metode terpisah. Kalau untuk metode tidak terpisah, misalnya kita mau pilih siapa, pembukuan atas nama siapa, apa pembukuan untuk A, ini ada A dan B, A, B dan C. Kira-kira kalau terpisah berarti dia membuka pembukuan baru join venture A dan C, A, B, C. Kalau untuk di si yang tidak terpisah, misalnya kita menggunakan A tersebut di sini berarti kasnya berapa, tanahnya berapa, itu pada modal A, B, dan C. Sedangkan ini misalnya bukunya pencatatan modal A ya, ini B, ini C. B dan C tidak melakukan pencatatan, hanya A yang A saja yang hanya melakukan pencatatan. Jadi metode terpisah dia membuka akun baru, pembukuan baru atas nama joint venture mereka yang atas gabungan. Kalau yang tidak terpisah, mereka menggunakan salah satu pembukuan venture, apakah pembukuan A, B atau C. Tidak melakukan A ya, bisa saya disepakatin yang B aja, berarti A tidak melakukan pencatatan. Dengan laporan keuangan sama seperti standar laporan keuangan biasa, nah baru di posisi ekuitas dan neraca. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan saya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya akan beri penugasan buat kalian. Silakan kerjakan latihan di halaman 40 L93 buat di kertas double folio itu tugas secara individu, jadi kalian harus buat sendiri-sendiri dengan metode pencatatan akuntansi tadi, metode terpisah dan tidak terpisah. Minggu depan kita kerjakan bahas sama-sama. Kalau ada pertanyaan lagi, Tidak ada. Saya akhiri pertemuan kita sore ini dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.